Kota Surabaya merupakan ibu kota Jawa Timur yang memiliki banyak peminat ketika wisatawan ingin mencari kesegaran atau tempat untuk mereka bisa menikmati kehidupan. Tak jarang pula mereka mencari wisata air atau wisata perairan yang dapat memberikan suatu sensasi yang berbeda. Sungai Kalimas juga merupakan salah satu sungai yang melintasi pusat kota Surabaya. Sungai ini memiliki peranan penting sebab sebagai jalur perdagangan di kota Surabaya yang telah terjadi sejak zaman kolonial Belanda. Pemanfaatan yang dilakukan Belanda sangat maksimal sehingga dapat mendongkrak nilai perekonomian Surabaya. Sungai ini memiliki hubungan erat dengan Surabaya karena menjadi sumber kehidupan dan transportasi bagi penduduk kota Surabaya selama berabad-abad. Dapat diketahui juga bahwa Sungai Kalimas memiliki lebar 20 hingga 30 meter dan panjang 12-13 km. Sungai ini salah satu dari 2 cabang Sungai Berantas selain aliran Sungai Porong. Hulu Sungai Kalimas ini berada di Mojokerto yang mengalir ke arah timur laut dan bermuara di Surabaya. Tentunya hal ini dapat memikat wisatawan yang menyukai wisata perairan seperti sungai. Kalimas sendiri juga memiliki sejarah yang cukup panjang dalam perkembangan kota Surabaya. Sungai Kalimas juga menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat di kawasan tersebut, baik dalam aspek ekonomi, transportasi, maupun budaya. Pada sejarah awalnya, Sungai Kalimas bermula dari zaman Majapahit. Sungai ini sudah dikenal dari zaman itu pada abad ke-13 yang merupakan salah satu kerajaan besar di Indonesia. Pada masa itu, Surabaya adalah pelabuhan penting yang menjadi pusat perdagangan antara Majapahit dengan daerah-daerah lain di Nusantara maupun luar negeri. Sungai Kalimas juga menjadi jalur transportasi utama bagi kapal-kapal yang membawa barang dagangan menuju pelabuhan Surabaya. Keberadaan sungai ini memungkinkan perdagangan barang seperti rempah-rempah, tekstil, dan hasil bumi lainnya yang sangat vital untuk perekonomian kerajaan. Pada saat itu, Surabaya yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa juga menjadi tempat yang strategis untuk pelayaran internasional, terutama dengan pedagang-pedagang dari Tiongkok, India, dan negara-negara Eropa. Oleh karena itu, Sungai Kalimas menjadi salah satu arteri utama dalam jalur perdagangan yang menghubungkan Surabaya dengan dunia luar. Tentunya, Sungai Kalimas juga menjadi salah satu sungai yang berada dalam masa penjajahan Belanda. Tepatnya pada abad ke-17 hingga abad yang ke-19. Pada masa kolonial Belanda ini, Sungai Kalimas mendapatkan perhatian khusus dari pemerintahan kolonial Belanda. Belanda melakukan penataan dan pengelolaan sungai ini dengan tujuan memaksimalkan fungsi transportasi barang. Sungai ini juga digunakan sebagai jalur pengangkut barang dari pelabuhan ke pusat kota dan menjadi rute utama untuk perdagangan komoditas seperti kopi, gula, dan hasil bumi lainnya yang dibawa ke Surabaya. Selain itu, Belanda juga membangun berbagai jembatan untuk menghubungkan bagian-bagian kota Surabaya yang terpisah oleh sungai. Beberapa bangunan dan infrastruktur seperti gudang-gudang barang, pasar, dan area komersial dibangun di sekitar aliran sungai dan menjadikannya sebagai pusat ekonomi kota. Pada abad ke-17 tahun 1600, Belanda mulai menjalin hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia, termasuk dengan Kerajaan Mataram dan Surabaya. Pada masa ini, Surabaya tentunya sudah mulai berkembang menjadi pelabuhan penting di pesisir Jawa. Belanda menguasai Surabaya secara perlahan setelah memenangkan persaingan dengan kekuatan lainnya di wilayah tersebut, termasuk dengan negara Portugis. Sungai Kalimas sebagai jalur utama menuju pelabuhan Surabaya sudah digunakan oleh kapal-kapal Belanda untuk keperluan perdagangan. Hingga pada abad yang ke-19, pada tahun 1800-an, pada periode ini Sungai Kalimas juga mulai lebih banyak diperbaiki dan dibangun oleh pemerintahan kolonial Belanda.
Pemerintahan Belanda mengeruk dan memperlebar sungai untuk meningkatkan efisiensi transportasi barang antar pelabuhan dan pusat kota Surabaya. Selain itu, Belanda juga membangun jembatan yang menghubungkan sisi kanan dan kiri sungai untuk mempermudah mobilitas di dalam kota ini. Hal ini tentunya bertepatan dengan Surabaya yang menjadi salah satu pelabuhan penting dalam sistem perdagangan global Belanda. Pertengahan abad ke-19, tepatnya pada 1850-an, pembangunan infrastruktur di sekitar Sungai Kalimas ini diperintahkan oleh pemerintah kolonial untuk mendukung aktivitas perdagangan yang semakin berkembang. Kanal-kanal kecil juga dibangun di sekitar sungai untuk meningkatkan kemudahan transportasi barang dan juga orang. Jadi, Belanda mengelola dan membangun infrastruktur di sekitar Sungai Kalimas pada abad ke-17 hingga pada abad yang ke-19. Hingga pada akhirnya, Sungai Kalimas menjadi simbol sejarah Surabaya. Hingga pada saat ini, Sungai Kalimas menjadi sebagian besar dari sektor pariwisata dan rekreasi, dan tetap mengandung banyak nilai sejarah. Sungai ini juga menjadi simbol dari perkembangan kota Surabaya yang awalnya dikenal sebagai pelabuhan perdagangan utama dan kini menjadi salah satu kota terbesar di Indonesia. Dalam konteks budaya, Sungai Kalimas sendiri juga memberikan banyak cerita tentang kehidupan masyarakat Surabaya pada masa lalu, terutama dalam kaitannya dengan perdagangan, perjuangan, dan perkembangan kota itu sendiri. Keberadaan sungai ini mencerminkan bagaimana Surabaya berkembang dari sebuah pelabuhan yang kecil menjadi kota metropolitan yang penting di Indonesia. Ada 4 unsur penting yang menjadi pemikat wisatawan. Yang pertama, ancillary. Menurut Sugiyama, tahun 2011, ancillary atau fasilitas pendukung adalah mencakup keberadaan dari berbagai organisasi yang memfasilitasi dan mendorong pengembangan serta pemasaran dari suatu destinasi wisata. Organisasi yang terkait dalam hal ini antara lain pihak pemerintah, misalnya Dinas Pariwisata, asosiasi kepariwisataan, misalnya Asosiasi Pengusaha Perhotelan, Biro Perjalanan Wisata, serta pemandu wisata. Sungai Kalimas bekerja sama dengan berbagai pihak seperti Pemkot Surabaya, Balai Besar Wilayah Sungai Brantas Jawa Timur, dan PT Pelabuhan Indonesia 3 untuk menunjang fungsi dari Sungai Kalimas itu sendiri. Fasilitas yang disediakan terdapat dermaga, jembatan berjalan kaki, sarana keselamatan, taman dan ruang hijau terbuka, serta penerangan. Yang kedua, ada amenities. Menurut Sunario tahun 2013, amenity atau amenitas menjadi fasilitas dasar seperti jalan raya, transportasi, akomodasi, serta pusat informasi pariwisata yang berfungsi sebagai pemberi wawasan dan petunjuk arah kepada wisatawan supaya wisatawan merasa nyaman. Selain itu, terdapat juga fasilitas khusus yang sesuai dengan karakteristik lokasi objek wisata. Pemerintah Kota Surabaya telah membangun berbagai fasilitas wisata yang menunjang kenyamanan pengunjung di kawasan Sungai Kalimas. Salah satu fasilitas utamanya adalah wisata perahu Kalimas atau susur sungai. Jadi, wisata ini dapat memungkinkan wisatawan menikmati perjalanan menyusuri sungai dengan perahu wisata yang telah disediakan. Kemudian terdapat juga berbagai fasilitas pendukung seperti taman kota, tempat duduk di sepanjang sungai, area bermain anak, serta warung makan dan kafe yang menyajikan kuliner khas Surabaya. Keberadaan fasilitas ini meningkatkan daya tarik kawasan Sungai Kalimas sebagai destinasi wisata keluarga yang nyaman dan menyenangkan. Kemudian yang ketiga, ada accessibility. Menurut Muljadi tahun 2010, accessibility atau aksesibilitas artinya kemudahan untuk mencapai daerah tujuan wisata yang dimaksud melalui berbagai media transportasi udara, laut, atau darat.
Aksesibilitas secara luas juga dapat diartikan sebagai akses informasi tentang objek wisata dan juga promosi. Hasil penelitian membuktikan bahwa hal ini sangat mempengaruhi keputusan para calon wisatawan untuk datang ke suatu daerah tujuan wisata. Dalam Sungai Kalimas sendiri, salah satu keunggulannya sebagai destinasi wisata adalah lokasinya yang sangat strategis. Karena Sungai Kalimas ini sendiri berada di pusat kota Surabaya dan mudah diakses oleh berbagai transportasi. Sungai ini membentang dari bagian selatan hingga ke utara kota, melewati sejumlah titik strategis seperti kawasan Tunjungan, Monumen Kapal Selam, dan juga Jembatan Merah. Wisatawan dapat mengunjungi kawasan ini menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum seperti bus kota, angkutan online seperti Wirawiri, dan juga Surabaya Bus. Terdapat pula jalur pedestrian yang nyaman bagi pejalan kaki serta jalur sepeda yang memungkinkan wisatawan untuk menikmati suasana sekitar dengan lebih santai. Dan yang terakhir adalah attraction. Menurut Mulja di tahun 2010, attraction atau atraksi wisata adalah segala sesuatu baik berupa daya tarik wisata alam atau daya tarik wisata budaya yang menarik bagi wisatawan untuk datang ke suatu daerah tujuan wisata. Sebagai contoh atraksi atau attraction adalah seperti daya tarik keindahan alam, pantai, atraksi wisata budaya, kebiasaan dan cara hidup masyarakat, keunikan alam dan budaya, atraksi-atraksi seni, pertemuan ilmiah, perdagangan, dan sebagainya. Selain menyusuri Sungai Kalimas sendiri memiliki beragam atraksi wisata yang lebih dari sekedar naik perahu loh. Objek ini memadukan antara wisata kuliner, wisata edukasi, dan sejarah. Dengan demikian, wisatawan bisa merasakan dan mendapatkan berbagai pengalaman seperti Mount Castle atau Monumen Kapal Selam. Selain itu, ada beberapa objek wisata yang dilewati saat menyusuri sungai dan dapat dikunjungi oleh wisatawan seperti Taman Prestasi, Museum Pendidikan, Taman Ekspresi, dan Pasar Apung. Rute menyusuri Sungai Kalimas yaitu terdapat 2 rute perjalanan. Dengan rute pertama melewati Mount Castle, Museum Pendidikan Siola, Air Mancur Patung Surabaya, Taman Skate dan BMX, Pasar Apung, dan kembali ke Mount Castle. Rute ini dikenai biaya Rp10.000. Sementara rute yang kedua melibatkan Taman Prestasi, Museum Pendidikan, Taman Ekspresi, Pasar Apung, dan kembali lagi ke Taman Ekspresi dengan biaya hanya Rp4.000 saja. Lokasi Sungai Kalimas sendiri dapat kalian lihat melalui tulisan yang tertera pada akhir video.